teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu Serie A bergulir kembali dan itu akan terjadi besok. Torino melawan Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. 2 minggu tidak ada liga yang bergulir. Dan besok akhirnya Liga akan bergulir kembali. Karena kemarin maraknya pertandingan-pertandingan timnas untuk kualifikasi Liga Eropa, ya, Piala Eropa 2024. Dan memang penampilannya Pavard sungguh luar biasa, mencetak 2 gol. Ya, banyak pemain-pemain Inter yang mewakili negaranya, baik Hakan, dan semua sudah kembali, kecuali Sanchez yang hari ini baru akan kembali. Dan bahkan pemain-pemain sudah berlatih kembali, sahabat Bob. Nah, ini sedikit dibilang sama Inzaghi bahwa kemungkinan itu akan diistirahatkan Barella. Barella juga penampilannya juga kurang maksimal di Italia waktu kekalahan Italia melawan Inggris kemarin. Begitu juga Bastoni yang dikritik, ya. Tapi ya karena memang pemain-pemain Inter ini udah intens sekali dengan klubnya, negaranya, jadi memang mereka perlu istirahat. Ya, kemungkinan Pratesi akan menjadi starter melawan Torino besok malam jam 11 malam, ya, sahabat Bob. Nah, kita akan lihat seperti apa nanti yang akan dibikin oleh si Inzaghi, sahabat Bob. Nah, sedikit gue mau update dulu bahwa ternyata Opa Marotta, Lautaro Martinez adalah Leo Messi saya, ya. Inter akan menjadi klub terakhir saya. Ini seorang yang luar biasa, ya. Dia pernah dulu di manajemennya Sampdoria, terus di Juventus. Kita sama-sama tahu bahwa waktu dia sudah keluar dari Juventus, baru 1 hari keluar dari Juventus, ternyata Zhang menelpon dia, ya. Dan dia tidak tahu kalau itu nomor teleponnya. Dan setelah akhirnya mereka ketemu, dia langsung mengiyakan untuk menangani Inter. Dan kita lihat bagaimana Inter 5 tahun di bawah manajemennya Opa Marotta, luar biasa, sahabat Bob. Jadi kita benar-benar beruntung, ya. Ini yang dia bilang. Si presenter menanyakan kepada Marotta, siapa pemain terbaik yang dimiliki, ya. Dia bilang, saya tidak tahu apakah dia pemain terbaik saya, ini adalah kategori yang kuat. Toro merupakan talenta muda yang telah menjadi pemain hebat minggu demi minggu. Dia bermain dan berkembang. Apakah saya tenang dengan pembaruan? Ya, tentu saja. Jelas bahwa saya tidak ingin memberikan berita apapun. Kami sudah berada dalam paparan media yang berlebihan. Terus dia bilang, Inter pasti akan menjadi klub terakhir saya. Setelah itu saya ingin mencoba politik olahraga. Scudetto tentu menjahit bintang kedua di jersey menjadi pencapaian bersejarah. Ya, Opa akan pensiun di Inter, ya, berikutnya dia akan masuk ke politik olahraga, ya, karena pasti ya akhir-akhir karirnya biasanya di sana, sahabat Bob. Jadi ya kita nikmati aja karena kontraknya di Inter kalau nggak salah sampai masih 2025, masih ada 2 tahun lagi, ya. Kita lihat nanti seperti apa, sahabat Bob. Terus juga Opa bilang bahwa dia memuji duo Prancis, Pavard aset utama, Marcus Thuram seperti ayahnya Lilian Thuram, walaupun mereka berbeda posisi. Ini luar biasa, ya, bagaimana Opa Marotta bisa membawa duo Prancis, Pavard dan Marcus Thuram, dan mereka juga sangat berkembang. Dan bahkan Pavard kemarin bahwa setelah dia join di Inter, dia makin ganas dan makin stabil dan makin konsisten. Dia sendiri yang bilang, sahabat Bob. Jadi ya kita beruntung mendapatkan pemain Prancis tersebut, ya. Opa juga membahas sedikit, kami harus menjual pemain top setiap tahun, ya. Kita tahu bahwa Inter sampai saat ini belum untung, selalu menutupi kerugian, tetapi setiap tahun progresnya bagus. Makanya kenapa perlu menjual 1-2 pemain untuk menutupi cash flow-nya Inter, sahabat Bob, ya. Skriniar mengecewakan kami, Lukaku di masa lalu, Taremi tidak mungkin di bulan Januari, ya. Kami tahu betapa fans sangat peduli terhadap Scudetto. Memenangkan gelar akan bertepatan dengan bintang kedua, ya. Semoga sahabat Bob, ya, benar-benar Inter bisa mendapatkan bintang kedua di musim ini.
Bersama Ausilio kami telah membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai bidang. Jika kita melihat angka-angkanya, lini serang tampil bagus, bahkan tidak satu pertandingan pun yang gagal mencetak gol ya. Inter sampai saat ini tidak pernah tidak mencetak gol ya, jadi tidak pernah ada skor 0-0 ya. Namun kami kebobolan gol yang bisa dihindari dan Scudetto seringkali dimenangkan oleh pertahanan terbaik ya. Ini setuju gua, semoga aja nanti kemarin De Vrij juga tidak bermain di timnas, dia hanya dicadangkan. Semoga dia yang dimainkan karena ASRB juga perlu istirahat ya. Jadi kemungkinan ada di kanan udah pasti Pavard lah, di tengah Steven De Vrij, mungkin di kiri bisa aja si Bastoni atau Di Marco ya. Kita lihat nanti sahabat Bob. Jadi benar-benar kita berharap semoga Inter benar-benar kembali ke momentum juara. Di sisi lain, Opa menegaskan Kapten Lautaro Martinez tidak berperilaku seperti Skriniar dalam hal negosiasi kontrak. Dia sudah menyinggung Skriniar dan juga Lukaku ya. Banyak sumber memperkirakan bahwa pemain Argentina akan memperpanjang kontrak ya. Memperpanjang kontrak. Nah, si Skriniar tersebut bergabung dengan Paris Saint-Germain secara gratis setelah kontrak bersama Inter habis. Memang benar klub memperhatikan situasi kontrak pemain. Di satu sisi, Anda harus melindungi aset Anda. Di sisi lain, Anda memperkuat rasa memiliki. Toro tidak seperti Skriniar. Jika dia menunjukkan untuk memperpanjang kontrak, sesuai kontrak kami, berarti kami di jalur yang benar dan kerjasama bisa bertahan lama. Memiliki pemain setia serta menjadi nilai tambah. Jika rasa memiliki hilang seorang pemain bahkan tidak mengerti apa artinya bermain dan atau memenangkan derby. Hal terbaik bagi sebuah klub adalah memiliki pemain yang bergabung dengan tim yang lebih penting demi tetap di klubnya ya. Opa juga menyinggung tentang Lukaku. Lukaku masa lalu tidak ada seorang pun yang klub masih memikirkannya. Kemudian sebagai pesepak bola ini adalah dinamika yang harus Anda perhitungkan dan ini bukan pertama kalinya terjadi selama saya bertugas ya. Sahabat Bob, jadi kita berharap semoga benar-benar Lautaro-nya juga akan segera perpanjang kontrak. Bahkan gua baca tadi Inter sudah menawarkan 7,5 juta ya per tahun, bahkan plus bonus itu 8 juta. Dan Lautaro Martinez juga masih pengen tetap di Inter karena ini adalah seperti keluarga. Jadi kita berharap semoga aja cepat ya Inter ini bisa mendapatkan kontrak baru ya. Terus juga mengenai Taremi, saya tidak berpikir kami akan merekrut Taremi di Januari. Namun kini banyak yang ingin bergabung pada musim panas lalu. Kami harus mengatakan tidak pada beberapa kesempatan. Thuram, Sommer, Papan memilih kami, ini berarti Inter sekali lagi menjadi tim yang kuat. Ya benar sahabat Bob ya, Inter mendapatkan pemain-pemain hebat. Jadi ya kita berharap semoga Inter bisa segera juara. Terus juga dia bilang Steven Zhang, Suning itu juga luar biasa. Mereka sudah berinvestasi banyak di Inter. Jadi kita berharap Inter segera mendapatkan bintang kedua ya. Terus bagaimana sih Inter bisa menyalip AC Milan untuk Scudetto ya? Kita tahu bagaimana waktu Inter kemarin mempermalukan mereka di San Siro 5-1. Tetapi mereka akhirnya setelah dibantai Inter mereka bisa konsisten. Inter hanya terpeleset sekali tetapi itu nggak ada masalah. Tapi hasil derby bisa menjadi penting dalam perburuan Scudetto ya. Bagaimana waktu kemenangan 3-0 atas Milan terbukti sangat penting dalam musim tersebut. Di 2020-2021 ya, Inter akhir berhasil merebut Scudetto dengan selisih 12 poin. Jadi kalau nanti di April tahun depan Inter ketemu lagi dengan Milan dan Milan bisa dikalahkan oleh Inter tidak akan terhentikan untuk mendapatkan Scudetto. Ini menurut Gazzetta dello Sport ya. Jadi menurut gua ada baiknya, ada benarnya juga gitu. Apalagi pemain-pemain baru Inter juga sangat termotivasi dan kita juga peremajaan pemain-pemain itu juga sudah berjalan ya. Semoga sahabat Bob ya, kita harap semoga ini terjadi. Terus juga untuk lini serang kemarin beberapa hari terakhir Santiago Giménez ini memang penyerang tengah yang menjanjikan bermain di Feyenoord dan ini juga lagi diincar Inter banyak sekali, Lazio, Real Madrid. Nah, siapa yang akan dapat mendatangkannya? Karena ini pemain bagus, kita tunggu aja sahabat Bob ya, pemain Uruguay ya. Kita lihat aja nanti. Ini sedikit bicara Di Marco. Ya, saya kecewa karena kami dekat ya. Dia bahas sedikit kepergian oleh Lukaku ya.
Di Marco berbicara dengan hubungannya dengan klub. Dia telah menjadi pendukung setia di Inter sejak kecil, berasal dari Milan, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun berkat pengalaman di Hellas, pelatih Ivan Juric, saya mendapatkan tempat saya di Inter, ya. Terakhir dia berbicara tentang kepergian Lukaku, ya. Apa yang kami baca di surat kabar akhir terjadi. Saya merasa sedih karena dekat dengan Lukaku sepanjang musim. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail karena dia sekarang bermain di klub lain. Bentrokan melawan Roma, kami bersemangat tentang hal itu seperti pertandingan lain. Dan Di Marco juga sekarang lagi diincar oleh MU, sahabat Bob, dan mereka bersiap menawarkan 50 juta ke Inter karena Luke Shaw cedera berat. Jadi ya kemungkinan Di Marco. Tapi kalau melihat kesetiaan Di Marco, harusnya Di Marco tidak akan lepas ya. Tapi itu kembali lagi ke Inter. Kalau Inter melihat 50-60 juta, ya kenapa tidak? Tapi ya kita tidak akan mendapat lagi pemain seperti Di Marco. Gua berharap ia tetap bertahan di Inter, sahabat Bob. Ini juga si yang musim lalu selalu dibully oleh fans Nerazzurri, dan gue sangat kecewa dengan fans yang membuli. Itu adalah Dumfries, ya. Dumfries, saya berhubungan dengan baik dengan pelatih dan staf. Mereka membantu saya berkembang. Saya berbicara dengan klub mengenai kontrak saya. Saya merasa betah di Inter. Saya ingin bertahan, sekarang hanya fokus di lapangan dan memikirkan kemenangan bersama tim. Ya, ini luar biasa, dan dia juga sudah memberikan assist, mencetak gol di musim ini, luar biasa, dan dia terus berkembang. Ya, bravo ya Dumfries. Ini idola gua, sahabat Bob, ya. Semoga dia segera perpanjang kontrak dengan kenaikan gaji hampir 4 juta ya. Terus juga seperti yang gue bilang tadi bahwa Inter sudah melakukan pembicaraan dan agennya Lautaro ya dengan manajemen bahwa memang akan mendapatkan 7,5 juta bersih sampai 2028 ya, ditambah bonus yang akan membawa di atas 8 juta. Jadi ini income yang terbesar, gaji terbesar akan dipegang oleh Lautaro Martinez karena memang dia udah menjadi pemain kelas dunia, bahkan ya harganya pun udah di atas 100 juta sekarang, sahabat Bob. Jadi semoga ini segera terrealisasi ya. Jadi kita nggak pusing lagi, pemain-pemain depan kita tetap ada, Marcus Thuram, si Lautaro ya. Ini Ziliakus kembali menjabat. Ya, saya ingin membeli Inter, tawaran kami adalah 1 miliar ya. Kita tahu bagaimana Steven Zhang juga udah menolak penawaran dari mereka. Ya, kemungkinan mungkin 1,3 atau apa. Tapi ada berita baik, sahabat Bob. Kemarin ternyata pemerintah Cina sudah mau menyuntikkan dana untuk Suning ya, di semua Suning. Nah, ini juga berita baik, tapi ya juga ada bumerang. Kenapa? Karena Inter juga harus membayar hutang ke Oktri. Tetapi ada berita baiknya bahwa si Zhang sudah akan mendapatkan suntikan dana. Jadi kemungkinan ya untuk menjualnya kemungkinan belum ya. Jadi sahabat Bob yang masih berharap untuk dijual Internya. Nah, ini pemilik Inter akan membiayai kembali pinjaman Oktri dengan dana segar Goldman Sachs ya. Kita akan lihat seperti apa, apakah ini memang akan terwujud. Tapi yang jelas akan jauh lebih tinggi pembiayaannya dibanding Oktri. Itu kalau nggak salah bunganya hampir 12%, sahabat Bob. Nah, ini yang lagi dipertimbangkan mereka. Apakah mereka akan membiayai kembali atau mereka menjual ke pengusaha Arab ya. Kita akan lihat aja nanti, sahabat Bob. Kalau gue sih siapa aja, tapi kalau memang gue Suning bisa mendapatkan tetap bisa mempertahankan, gue akan dengan senang hati. Karena ini mereka sudah proven ya, dengan 7 tahun memegang Inter, mereka sudah bisa membuktikan diri gitu loh ya. Hanya karena COVID dan karena masalah keuangan ini terjadi, tetapi Inter tetap grow setiap musim, sahabat Bob. Semoga aja ya, sahabat Bob, dan kita berharap semoga Inter benar-benar juara musim ini. Itu yang kita harapkan. Nah, ini gue singgung sedikit tentang si itu ya, Nicolo Fagioli mengakui bahwa ia juga bertarung untuk Inter. Dia ini pemain muda, ternyata waktu dia masuk ke Juventus, dia juga dikasih tahu bahwa tidak boleh berjudi tentang sepak bola, itu adalah ilegal. Ternyata nih anak kasihan juga, sebenarnya masih muda ya, gajinya hanya 1 juta euro di Juventus, dan ternyata dia sudah hampir berhutang 3 juta ya untuk ya main bola, taruhan, uang itu untuk bayar hutang. Ternyata itu sudah melewati dari utangnya sendiri gitu loh. Dan dia sudah mengakui, dan bahkan
dia akan dihukum 12 bulan, tetapi 7 bulan dia tidak akan bermain, sahabat Bob. Tapi gua baca si Juventus tidak akan membekukan gajinya. Juventus akan memberikan gajinya 1 juta. Ya harus ini juga menjadi perhatian klub ya, apalagi ini pemain muda yang punya bakat, punya bagus. Tetapi ya semoga aja lah kita juga ini menjadi pembelajaran bahwa memang judi itu tidak akan pernah menjadikan orang kaya, sahabat Bob ya. Ini pelajaran juga buat kita. Nah, terus juga untuk Zaniolo juga sudah mengakui dan kita hanya tinggal menunggu keputusannya seperti apa. Yang jelas Zaniolo dengan Fagioli ini yang menjadi berita terbesar ya di Gazzetta dello Sport ya. Yang jelas mereka pasti tidak akan bermain lagi selanjutnya ya. Nggak tahu hukumannya untuk Zaniolo, siapa namanya pemain Milan, Tonali yang akan istilahnya belum tahu hukumannya seperti apa. Jadi yang jelas Tonali sudah mengakui, sahabat Bob, bukan Zaniolo ya. Zaniolo itu hanya berita-berita media-media sana aja gitu loh. Jadi yang jelas Fagioli dengan Tonali yang sudah pasti kena, sahabat Bob. Jadi ya sahabat Bob, kita sudah tidak sabar lagi. Besok gua akan coba live ya, karena udah lama sekali sahabat Bob. Kita menunggu Inter bertanding kembali. Semoga Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.